Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Teknik. Oke, di video kali ini kita ada satu buah mesin cuci ya. Mesin cuci merek Sharp, dan di sini untuk di bagian pencucinya itu tidak bisa berputar ya. Tidak bisa berputar. Nah, ini untuk di bagian pencucinya, untuk di bagian pulsatornya itu nggak ada masalah, nggak seret, nggak ada yang lain-lain ya. Nah, ini kita coba, kita pastikan listriknya itu masuk atau enggak. Kita coba di bagian pengering, dan untuk di bagian pengering ternyata nggak ada masalah ya. Nah, dia bisa berputar. Selanjutnya kita tes, kita coba di bagian pencuci. Nah, di sini untuk pencuci itu nggak berputar ya, hanya dengung saja. Namun kalau misalkan dibantu pakai tangan, dia itu bisa berputar ya. Nah, ini berputarnya itu harus dibantu pakai tangan. Kalau nggak dibantu pakai tangan, dia hanya dengung saja tuh. Dibantu pakai tangan pun yang putaran ke kanannya saja ya yang mau berputar. Kalau yang ke kiri nggak mau berputar ya. Nah, ini ada banyak penyebabnya ya. Biasanya kalau misalkan dibantu putar pakai tangan itu bisa berputar. Ada banyak penyebabnya. Yang pertama bisa jadi dari kapasitor ya. Ini kita ambil langkah yang paling ringan dulu. Bisa jadi dari kapasitor. Nah, kerusakan yang paling parah yaitu di bagian dinamonya. Kemungkinan kalau untuk di bagian dinamo ada salah satu spool ya yang mengalami putus, makanya dia itu nggak bisa bekerja, ataupun salah satu jalur yang di bagian kapasitor ya itu nggak bisa, itu maksud saya putus ya. Nah, caranya untuk mengetahui ini kan belum ketemu ya, apakah dari kapasitornya atau dari dinamonya. Nah, teman-teman nggak perlu membeli kapasitor baru kalau ingin memastikan ya apakah dinamonya yang rusak atau kapasitornya yang rusak. Teman-teman nggak perlu beli dinamonya. Nah, di sini untuk di bagian dinamo itu sebagian ada yang korosif ya, berkarat. Di bagian pengering juga. Ini yang bagian berkarat itu sisi sebelah saja ya. Sisi sebelah saja, sebelah kanan. Namun untuk sebelah kiri itu aman ya. Nah, ini ada kemungkinan ada cipratan air ya. Ini ada kemungkinan ada salah satu yang bocor ya. Entah itu dari gearbox ataupun dari seal ya. Kalau dari di sini, kalau misalkan dari sisi kanan, ini ada kemungkinan kebocorannya itu dari gearbox ya. Karena semua sisi kanan semua yang mengalami korosif ya. Nah, ciri-ciri selanjutnya apabila gearbox mengalami bocor ya, ini bisa fatal ya. Akibatnya itu dinamo bisa cepat rusak ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mengganti dinamo, alangkah baiknya bisa cek juga di bagian gearboxnya supaya nggak sampai ganti dua kali ya dinamonya. Nah, ciri-cirinya biasanya di bagian dinding ini ada bekas hitam-hitam seperti ini. Nah, ini kan ada di bagian dinding ada bekas-bekas hitam ya. Ini bekas cipratan air dari gearbox ya, teman-teman ya, di bagian dinding. Nah, biasanya di bagian gearboxnya itu biasanya di bagian sealnya ataupun di bagian asnya itu biasanya udah bocor. Nah, jadi saran saya kalau misalkan penggantian dinamo, cek juga di bagian gearbox. Nah, kebetulan untuk di bagian sisi kiri itu aman ya, nggak ada rembesan, yang mana berarti untuk di bagian seal pengering itu aman. Jadi penyebabnya itu dari gearbox gearbox ini ya. Jadi gearboxnya ini perlu diganti nanti kalau misalkan dinamonya ini rusak. Nah, selanjutnya kita masuk ke pokok selanjutnya. Seperti yang saya katakan tadi ya, kita ingin memastikan apakah dinamonya yang rusak ataupun kapasitornya yang rusak tanpa harus membeli kapasitor ya. Jadi supaya hemat, jadi teman-teman hemat, nanti nggak perlu beli kapasitor.
Nah, untuk cara memastikan apakah kapasitornya ataupun dari dinamonya supaya nggak beli kapasitor dulu. Nah, caranya seperti ini. Kita coba lakukan dengan cara di paralel ya. Nah, cara paralel selanjutnya kita buka semua penutupnya di bagian terminalnya sambungannya kita lepas semua. Nah, setelah dilepas semua, selanjutnya kita cari kapasitor, mana yang kapasitor untuk pencuci dan mana kapasitor untuk pengering. Nah, ini ada satu buah kapasitor tapi kabelnya isi 4 ya. Yang 2 buah ke pengering dan yang 2 buah ke pencuci. Nah, ini kita cari yang dari dinamo. Biasanya itu yang dari dinamo itu nempel gabung ya, dua jalur gabungnya. Nah, seperti ini kita cari nih, harusnya ada 2 yang masuk ke dinamo. Nah, dari dinamo ini kan ada warna biru dan juga warna merah. Nah, ini adalah kapasitor yang dari pencuci. Nah, ini. Nah, selanjutnya kita bisa lepas ya. Fast dropnya kita bisa lepas. Namun untuk kabelnya jangan dilepas dulu. Kita lepas flash dropnya aja. Semua kita lepas. Oke. Flash drop udah kita lepas. Nah, selanjutnya kita akan cari juga kapasitor untuk di bagian pengering. Nah, tinggal kita cari nih kapasitor untuk pengering, yaitu warna ungu dan juga warna abu-abu. Nah, ini kita lepas juga flash dropnya, dan warna abu-abu kita lepas juga. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya ini kapasitor pengering ya. Selanjutnya kita lepas nih untuk kapasitornya, 2 kapasitornya, 2 jalur ya, 2 kabel ya. Namun untuk melepasnya harus ditandai dulu supaya nanti pada saat waktu dikembalikan itu nggak keliru ya. Nah, ini kan ada 2 kabel ya yang masuk ke pengering kapasitornya. Nah, caranya supaya teman-teman itu memastikan ya apakah kapasitornya kondisi bagus atau enggak. Ini contoh misalkan kita nggak ada alat ya. Kalau ada AVO itu bisa enak ngeceknya. Kalau nggak ada bisa di paralel seperti ini. Jadi digabungin. Jadi yang warna abu-abu kita gabungin ke biru dan yang warna ungu kita gabungin ke warna merah. Jadi di paralel seperti ini. Dan kalau misalkan di paralel seperti ini, otomatis mikro pada kapasitor itu bakalan bertambah ya nilainya. Nah, ini kan nilai mikronya itu 10 sama 4 ya. Kapasitor pencuci 10 dan pengering 4. Jadi totalnya 14 nanti ya kalau misalkan dijumlahkan. Nah, selanjutnya kalau misalkan udah di paralel seperti ini kita langsung hidupkan. Kita langsung hidupkan apakah dinamonya itu bisa berputar atau enggak. Gitu ya. Nah, kalau misalkan berputar berarti dinamonya berarti kapasitornya ya yang bermasalah. Namun kalau tidak berputar berarti dinamonya yang mengalami masalah. Udah seperti itu. Nah, sekarang kita cek, kita coba. Ternyata di sini setelah kita coba itu nggak bisa berputar ya, hanya dengung saja. Untuk di bagian dinamonya hanya dengung saja, nggak bisa berputar. Nah, coba kita dorong. Bentar. Ini kalau misalkan didorong dia bisa berputar ya. Sama halnya seperti yang pertama tadi. Nah, ini kalau misalkan udah di paralel seperti ini tidak bisa berputar, itu artinya bisa dipastikan dinamo pada pencuci ini mengalami kerusakan ya, ataupun di bagian spoolnya itu biasanya ada yang putus. Jadi kita nggak perlu beli kapasitor, nggak perlu ngecek kapasitor. Nah, caranya tinggal seperti ini aja. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pembuktian apakah betul-betul dinamo itu putus atau enggak. Nah, ini pembuktian ya, apakah cara yang seperti saya lakukan itu bagus apa enggak ya. Nah, ini udah kita vonis dipastikan spoolnya bermasalah ya, ataupun dinamonya kemungkinan besar ada yang putus. Nah, selanjutnya kita kembalikan lagi nih kapasitornya, kembalikan lagi ke posisi semula. Dan untuk di pengering dikembalikan semua. Tinggal kita akan mengecek di bagian
spoolnya. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya. Jadi kalau misalkan di paralel seperti ini berhasil, berarti kapasitornya yang rusak. Teman-teman perlu membelanjakan kapasitor. Namun kalau misalkan dengan cara di paralel seperti ini itu tidak bisa berputar, berarti dinamonya kemungkinan ada salah satu spool yang mengalami putus ya. Nah, ini kita kembalikan lagi untuk jalur-jalurnya, kapasitor pengerinnya dikembalikan lagi. Selanjutnya kita akan coba tes apakah spoolnya ini putus atau enggak. Kita tes menggunakan AVO ya. Kita ambil 3 kabel yang dari dinamo. Nah, ini pastinya ada 3 kabel ya yang dari dinamo. Nah, ini kita hubungkan. Kalau misalkan kita menggunakan AVO ataupun multitester, ini kita hubungkan. Kalau misalkan ini harusnya kalau misalkan digabungin seperti ini ya. Kita tes seperti ini, itu harusnya keluar nilai ya. Nah, di sini dari warna biru ke warna merah itu nggak keluar nilai, yang artinya spoolnya ini putus ya. Kita coba cek dari biru ke hitam. Oke, dari biru terus ke hitam. Nah, di sini untuk warna biru ke hitam itu bisa connect ya, yang artinya spool dari biru ke hitam itu aman ya. Namun yang untuk warna merah ini yang putus ya. Spool yang warna merah ini putus. Nah, berarti udah bisa dipastikan di sini untuk dinamonya yang bermasalah. Nah, di sini saya terangkan juga bagaimana cara melakukan penggantian dinamo ya. Nah, kebetulan di sini seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi ada banyak korosif di sini. Ada banyak korosif di bagian kanan ya. Sisi kanan di bagian dinamonya semua sisi kanan korosif semua. Nah, penyebabnya yaitu disebabkan oleh gearbox ya, gearbox yang bocor. Nah, supaya teman-teman lebih awet ya dinamonya, supaya lebih awet. Jadi ini penyebabnya dinamo rusak ini kan dari gearbox yang bocor ya. Nah, supaya lebih awet dalam melakukan penggantian dinamo, alangkah baiknya teman-teman bisa ganti juga sealnya di bagian gearbox, atau teman-teman bisa ganti satu set ya gearboxnya. Nah, itu lebih baik. Jadi gearbox ini wajib ya, karena penyebabnya dinamo rusak itu dari gearbox ya. Oke, mungkin itu saja video dari kami. Semoga bermanfaat ya. Jika teman-teman ada yang perlu ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.